Sore harinya, Ivan dan Rosa bersiap menjemput Davi pulang sekolah. Keduanya bersandar di pintu mobil dan melihat ke pintu gerbang. Tidak hanya mereka, sebagian besar orang tua siswa juga ada di sana untuk menunggu anak-anak mereka. Ketika bel berbunyi, semua siswa mulai berlarian keluar. Davi menatap keduanya dengan ekspresi tidak percaya. Anak kecil itu menghentikan langkahnya dan menutup mulutnya yang sekarang terbuka lebar. Dia berkedip beberapa kali membuat Ivan terkekeh melihat reaksinya. Melihat senyuman ayahnya, dia berlari ke arahnya dan memeluknya erat-erat. "Dedi, aku merindukanmu. Aku sangat merindukanmu." Dia terkikik dan segera Ivan menggendongnya. "Aku juga merindukanmu, Boy. Mari kita pergi makan siang. Dan setelah itu, Dedi akan mengajakmu bermain di taman, oke?" Davi mengangguk. "Dedi, aku ingin es krim itu." Davi mengarahkan jari telunjuknya ke van es krim yang tidak jauh dari taman. Pria itu tersenyum dan ngacak-ngacak rambutnya. "Oke, tunggu di sini dengan Mami ya. Aku akan segera kembali dengan es krimmu. Rasa apa yang kamu inginkan?" Aku ingin rasa coklat." Kemudian ia juga menoleh pada istrinya. "Bagaimana denganmu, sayang?" Dia bertanya padanya. "Seperti biasa, vanila. Terima kasih." "Oke, tunggu di sini." Dia berjalan ke van. Sekarang adalah musim panas. Dia harus mengantri untuk membeli es krim. Sementara Rosa melihat Davi yang mengejar gelembung udara yang berterbangan di sekitar taman. Anak laki-laki tersebut berlari ke sisi jalan, membuatnya khawatir ada mobil yang melintas. "Dev, jangan lari!" Dia berteriak dan mulai mengejarnya. Ketika dia berhasil meraih bajunya, tiba-tiba ada yang dari belakang dan dia pingsan setelah itu. Dengan bahagia, Ivan kembali dengan 2 contong es krim di tangannya. Ketika melihat bangku yang kosong, dia mulai melihat sekeliling. Dan saat itulah dia mendengar seorang wanita berteriak. "Ya Tuhan, gadis itu! Dan ada anak kecil juga bersamanya." Ivan mengerutkan kening. Dia berjalan ke arah wanita itu karena ada beberapa orang yang juga mendekatinya. "Apa yang terjadi, Nona?" Salah satu pria bertanya padanya. "Saya melihat seorang wanita dan anak kecil di sana. Mereka dimasukkan ke dalam mobil van. Cepat, hubungi polisi." Dia panik. Merasa tidak enak, Ivan mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto Rosa dan Davi kepada wanita itu. Dan ternyata feelingnya benar. Dilemparnya semua es krim yang ada di tangannya lalu berlari menuju ke mobil. Dia mengemudi tanpa tujuan mencoba mencari van. Setelah beberapa saat, dia berhenti di pinggir jalan dan membanting setir dengan marah. Kembali ke kastil, Ivan memberitahu ayah mertuanya apa yang terjadi. Namun, dia tidak mengira bahwa pria setengah baya itu memiliki masalah jantung. Ia dilarikan ke rumah sakit setelah mendengar berita tersebut. Di depan kamar VIP, Ivan duduk sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Dari raut wajahnya terlihat jelas berbagai macam emosi. "Aku sudah mengirim orang-orangku untuk mencarinya. Mereka akan baik-baik saja." Nicholas datang menghampirinya dan mencoba menenangkannya. "Maaf," satu kata yang mewakili perasaannya. "Aku janji, aku akan membawanya kembali." Ia berdiri dan meninggalkan rumah sakit. Jauh di dalam lubuk hatinya,
Nick juga merasakan penyesalan. Seandainya malam itu dia tidak menarik orang-orangnya, mungkin kejadian ini tidak akan terjadi. Mengeluarkan handphonenya, Ivan menghubungi nomor Vicky. "Aku butuh bantuanmu sekarang," katanya sambil mengemudi setelah Vicky mengangkat panggilan darinya. "Wah, serius? Kamu mencariku, Bre?" katanya dengan suara tidak percaya. "Vicky, aku sedang berada di dalam masalah sekarang. Hentikan omong kosongmu." Nada suaranya membuat lawan bicaranya merinding. "Kamu memberiku liontin, kan? Aku perlu akses ke liontin itu sekarang. Kirimkan aku lokasinya." "Baik, Cap." Dia menghentikan mobilnya di pinggir jalan saat menerima notifikasi di handphonenya. "Apa ini?" Mengerutkan alisnya, dia bertanya sekali lagi pada Vicky. Itu semacam lokasi bawah tanah. Maaf, aku tidak bisa mendapatkan gambar yang jelas." Seorang diri dan tanpa, Ivan pergi ke lokasi. Suara kereta api serta dejitan rel membuatnya semakin khawatir. Begitu banyak pikiran yang berkecamuk di kepalanya saat ini. Bagaimana Haris bisa mengatasi perasaan ini bertahun-tahun yang lalu? Pikirnya. Ketika tiba di titik lokasi, dia sedikit terkejut melihat seorang pria berdiri di sana menatapnya. Seolah-olah sudah mengetahui akan kedatangannya. Di tangan pria tersebut adalah kalung liontin yang biasa dipakai istrinya. "Jadi, kamu pacarnya atau suaminya?" Pria berkacamata itu menatapnya dengan tatapan ingin tahu. "Di mana dia dan putraku?" Ivan memberinya tatapan maut. Terkekeh, dia menyeringai setelah mendengar kata-katanya. "Putramu?" Pria tersebut melemparkan kalung itu kepadanya. "Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Ray pada mereka berdua. Saran dariku, sebaiknya kamu tidak ikut campur, anak muda." Membalikkan badan, ia bersiap meninggalkannya. Mengepalkan tangannya, Ivan akan... Tetapi beberapa anak buah pria tersebut lehernya dengan tongkat baseball terlebih dahulu. Kemudian kakinya dan ia terjatuh ke lantai. "Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya, kan, anak muda?" Pria itu tersenyum sinis lalu meninggalkan lokasi bersama anak buahnya. Ketika membuka mata, Rosa merasa kepalanya sedikit berat dan pusing. Sekarang dia berbaring di tempat tidur yang besar di kamar yang mewah. "Jadi kamu adalah gadis yang seharusnya dinikahi olehnya." Suara yang dingin dan dalam membuatnya tersentak. Ia menoleh ke arah dari mana suara itu berasal, yaitu dari sisi kiri ruangan. Ada seorang pria bersandar pada pilar. Ruangan itu sangat besar dan dekorasinya terlihat seperti gaya Inggris kuno. Sosoknya agak kabur, mungkin karena efek pusing. Dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. "Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan padaku? Dan juga, di mana Davi?" Dia hampir menangis. Pria itu tersenyum menyeringai dan keluar dari kamar. Ruangan itu dikunci dari luar ketika dia mendengar suara klik tepat setelah pria tersebut menutup pintu. Dia mencoba mencari sesuatu untuk memecahkan kaca jendela, tetapi tidak berhasil. Akhirnya Rosa duduk di tempat tidur dan berharap polisi atau seseorang akan datang untuk menyelamatkannya.
Yang bisa dia lakukan saat ini adalah tetap tenang dan mencari tahu bagaimana keadaan Davi. Tidak lama kemudian, seorang pria berkacamata masuk ke dalam ruangan, membawakan sepiring makan malam untuknya. Dia meletakkannya di atas meja. "Nah, makan malammu." Tanpa jawaban apapun, Rosa berdiri dan berjalan mendekati meja. Dia melihat steak. Dia sangat lapar sekarang. Memotong daging dengan garpu, dia mengunyahnya perlahan. Sementara pria itu duduk di hadapannya. "Tadi aku bertemu dengan pacarmu. Tapi mungkin dia sudah lumpuh atau bahkan sudah meninggal sekarang. Sayang sekali aku melewatkan detik-detik terakhirnya." Mata Rosa mulai berkaca-kaca. "Tidak, itu tidak benar. Bagaimana kamu bisa membesarkan anak yang bukan darah dagingmu? Dan bagian terburuknya, anak itu adalah anak tunanganmu dengan wanita lain." Dia berhenti mengunyah dan menatapnya. "Di mana dia? Apa yang kalian lakukan padanya?" Dia bertanya dengan cemas. "Dia masih hidup untuk saat ini, tetapi keputusannya akan segera diputuskan oleh suami ibunya." "Jadi yang suami wanita itu, apa yang dia inginkan?" batin Rosa. Anak itu sebenarnya memiliki garis darah yang sama dengannya. Tapi istrinya mengambil langkah yang salah, sehingga menggiringnya untuk mereka berdua. Dan Anda adalah orang yang tidak ada hubungannya dengan anak itu, Nona. Pria itu berdiri dan meninggalkannya. Rosa tercengang mendengar kata-katanya. Garpu serta pisau yang ada di genggaman tangannya seketika terlepas dan jatuh ke piring. Garis darah yang sama. Tapi bagaimana mungkin? Ken yang selama ini dikenalnya adalah anak tunggal di keluarganya. Tidak bisa menahan air matanya, Rosa mulai menangis. Sementara di luar kamar, seorang pria mendengarkan suara ratapannya untuk beberapa saat sebelum dia pergi.